Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugroho, NIM saya 2005120483. Di sini saya akan menjelaskan tentang mail server. Pengertian mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Cara kerja web mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat mengganti server dari SendMail. Yang ketiga ada Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Sekarang saya akan mensimulasikan mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, di sini saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat skemanya. Saya menggunakan 3 server, yaitu DNS server, mail server, dan Gmail. Lalu ada juga switch. Lalu saya menggunakan 3 router. Lalu di sini ada juga switch, lalu 2 access point, dan juga server DHCP, lalu ada laptop, ada smartphone, dan 2 PC. Kita pergi ke PC 1. Untuk konfigurasi IP PC-nya seperti ini. Lalu untuk PC 2 konfigurasinya seperti ini. Lalu untuk DNS server, pada DNS server konfigurasinya seperti ini. Lalu untuk mail server konfigurasinya seperti ini. Lalu untuk DHCP konfigurasinya seperti ini. Lalu untuk service dan DHCP ini kita on kan, lalu kita isi default gateway dan DNS server. Setelah kita isi, lalu klik add. Di sini sudah saya isi. Lalu kita coba untuk mengecek apakah routing dari PC 1 terhubung ke DNS server dan mail server. Kita tuliskan ping, lalu spasi IP-nya DNS server.
Ya, di sini sudah terhubung. Lalu kita juga mengecek apakah PC1 terhubung dengan mail server. Ya, untuk mail server juga sudah terhubung dengan PC1. Lalu kita coba untuk PC2. Ketikan sama seperti tadi. Ya, di sini PC2 sudah terhubung. Lalu cek juga untuk mail servernya. Ya, di sini juga sudah terhubung. Lalu kita pergi ke laptop. Kita cek juga seperti tadi. Untuk laptop juga sudah terhubung dengan DNS server. Lalu kita coba untuk mail server. Ya, ini juga sudah terhubung. Lalu kita coba pada smartphone. Kita tuliskan seperti tadi. Ya, ini smartphone-nya juga sudah terhubung dengan DNS server. Lalu kita coba untuk mengecek mail servernya. Ya, ini semuanya sudah terhubung. Lalu kita akan pergi ke DNS server. Kita pergi ke service, lalu DNS, tambahkan namanya yaitu mailku.com, lalu addressnya 43.43.43.4, lalu klik add. Lalu kita coba untuk mengetikkan command prompt pada PC1 yaitu ns lookup mailku.com. Kita cek apakah sudah terhubung. Ya, di sini sudah terhubung. Lalu kita coba juga pada laptop. Kita cek ns lookup spasi mailku.com. Ya, di sini juga sudah terhubung. Lalu kita akan pergi ke mail server. Lalu kita pergi ke service dan pilih yang email. Di sini kita akan membuat email. Kita akan membuat dua email. Yang pertama kita buat user 1, untuk passwordnya juga user 1 saja, kita samakan. Yang kedua kita buat user 2 saja, untuk password juga samakan, lalu plus. Lalu kita akan pergi ke PC1 untuk mengkonfigurasi emailnya. Kita pilih email, lalu kita pilih configure email. Lalu kita konfigurasi untuk email yang pertama pada PC1 ini, yaitu user 1 yang tadi, @mailku.com. Untuk incoming mail servernya kita tuliskan mailku.com. Untuk outgoingnya juga sama. Untuk username dan password kita sesuaikan seperti tadi, yaitu user 1 semua. Lalu save. Lalu kita pergi ke laptop. Kita konfigurasikan juga pada laptopnya, yaitu email kedua, user 2
mailku.com. Untuk incomingnya juga sama seperti tadi, yaitu mailku.com. Untuk outgoingnya juga sama. Untuk username-nya user 2 dan passwordnya juga sama, user 2. Lalu save. Lalu kita pergi ke PC1. Kita akan coba mengirimkan kepada user 2. Untuk subjeknya bebas. Di sini saya akan menuliskan tes saja. Untuk isi dari emailnya juga bebas. Di sini saya akan menuliskan ini pesan dari PC1. Lalu kita klik send. Setelah itu kita pergi pada laptop, kita pilih receive. Nah, di sini sudah tertera email dari PC1 ya. Lalu kita coba untuk reply-nya. Kita tuliskan ini pesan dari PC2. Klik send. Untuk yang ini tadi saya melakukan percobaan, jadi abaikan saja. Kita pergi ke PC1, kita lihat apakah ada balasan dari laptop tadi. Nah, di sini sudah terlihat balasannya. Segitu saja simulasi dari saya untuk mail server ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.